Puji nama Tuhan, Shalom. Coba berikan senyum yang terbaik untuk kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Boleh disalam, boleh disalam. Haleluya. Kita mau beribadah. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami agungkan, kami besarkan nama-Mu ya Tuhan atas tempat ini. Sebentar Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau hadir atas tempat ini. Penuhi kami dengan kuasa kasih-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan berkati ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
silakan ku masuk ya Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan sertai kami. Mari Tuhan pimpin kami. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Tuhan berikan sukacita bagi setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini Tuhan. Tuhan lebih dalam lagi berkati mereka Bapa yang baik. Ajari kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ajari kami untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan atas tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada atas setiap kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada atas tempat ini Tuhan. Maka itu kami mengundang Engkau atas tempat ini Bapa. Mari Tuhan dampingi setiap kami Tuhan. Hati yang lemah Tuhan kuatkan. Hati yang rapuh Tuhan kuatkan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan di tahun ini. Mari Bapa di tahun yang akan datang Bapa yang baik. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan lebih dalam lagi sukacita atas setiap kami. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Lebih dalam lagi katakan, kaulah Allah yang kami puji ya Tuhan. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sebab kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sembah dan puji. Kami undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Lebih dalam lagi katakan, sembah dan puji Dia. Sembah
Terima kasih Bapa, kami sembah, kami puji Engkau atas tempat ini Tuhan. Terima kasih yang telah melawat kami atas setiap waktu kami. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah Bapa yang baik, setiap pujian penyembahan kami boleh senangkan Tuhan atas tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan dengan saya, amin. Masih bersuka cita untuk menyembah Tuhan, amin. Masih bersuka cita untuk memuji Tuhan, amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Masih bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Kita angkat lagu pujian kita, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia
selamat dunia. Lebih dalam lagi katakan sang penebus juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Masih ada sukacita, amen. Masih ada sukacita, amen. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman-Nya Tuhan. Kita pejamkan mata kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau lahir bagi setiap kami untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hendaklah Engkau ada bagi setiap kami atas tempat ini. Engkau hadir Bapa. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkumandanglah Engkau atas tempat ini Tuhan. Sehingga kami yang mendengar, kami yang melihat, kami boleh Tuhan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk masa restu Tuhan yang akan memberitakan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan berkati anakmu ini, Tuhan berkati mulut, lidah, bibir anakmu ini Tuhan. Sehingga apa yang telah disampaikan, itulah yang menjadi kebenaran dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. of the goodness of God.
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kami berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Hari yang indah Engkau sediakan bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan sabda firman Bapa. Bicaralah melalui hamba-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu lah. Ya, udah lama ya nggak khotbah. Rasanya gimana gitu. Ini ada yang baru pertama kali lihat aku khotbah kayaknya. Bang Korne iya ya? Baru pertama kali kan? Ya kan? Iya kan Kak Aaron? Enggak? Berapa kali lihat aku khotbah? 3. Inilah berdua ini. Marlina berdua. Gugup aku ini sumpah. Kemarin apa namanya? Natalnya luar biasa ya. Persiapannya gila namanya. Kita bareng-bareng sampai H-3 kita belum beli konsumsi. Saking gugupnya aku bingung mau ngomong apa hari ini sebenarnya. Teman-teman masih ingat gak tema Natal kita kemarin? Nggak boleh buka HP. Nggak boleh buka HP. Apa? Hah? WL mah ingat ya. WL pasti ingat. Kita nih yang ini apa coba ya? Apa Bang Edu? Hah? Apa? Titik balik. Bahasa Indonesia titik balik. Turn point ya? Turn point ya, Bud? Turning point. Oh, oke, turning point. Turning point itu ibaratnya kita apain sih kemarin tuh? Turning point. Titik balik kita itu apa sih? Teman-teman pasti ada ngerasain di mana kehidupan teman-teman itu dari 0 derajat, bukan maksudnya dari 0, bukan dari 0 kayak pom bensin ya, bukan dari 0. 0 derajat, 0 derajat itu kalau misalkan kita punya busur 0 derajat sampai ke 180 derajat, bukan ke 360 derajat ya. Nah, kalau 360 derajat tuh balik lagi kan. Aku ingat kalau nggak salah Ma'ruf bilang kayak gini kan, turning point itu sampai Tuhan itu menghajar kita gitu. Kalau salah gitu kan, aku ada ingat tuh. Dia kan bapak yang baik, dia itu menghajar kita gitu loh. Sampai di titik kita di mana bisa turning point. Dia jatuhkan kita atau bentuk kita, tempa kita sampai ke titik yang paling bawah, baru kita turning point. Gitu. Kita mau belajar saat hari ini tentang siap diajar. Kita buka di Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Amin. Boleh 5 orang lah maju ke depan buat bacain. 5 orang, siapa mau sukarela nih? Ayo sukarela, siapa orang? 5 orang ya? 5 orang maju ke depan. Bang Idu semangat lah itu, nomor 1 itu.
Pokoknya Bang Edu kena aja hari ini pokoknya. Sini lah, madep sini, madep sana. Ayo siapa lagi? Biar lama ini aku durasinya, biar nggak deg. Ayo, siapa lagi? Istrinya juga boleh nggak? Nah, kenal lah kalau sekeluarga. Boleh lah. Ya, istrinya dia cerai nih, maju ke depan lah. Marline. Marline maju Marline. Sengaja aku pilih yang kotak-kotak tadi, Pak. Sengaja. Willy, pas kan? 5 orang loh. Pas. Will, maju Will. Pas Will. Kan kotak-kotak semua, pas kan itu. Foto lah itu. Aku juga gak kotak-kotak gak sih? Ya kotak-kotak kan. Nah, oke. Dimulai dari Bang Edu nih, Bang. Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat 5 orang ini lah. Ini enggak kampanye itu kan, yang zaman dulu kotak-kotak itu kan. Enggak. Besok Natal tahun depan temanya kita kotak-kotak aja, Pak. Oke. Oke, teman-teman, tadi ada Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Kitab Ulangan ini tuh sebenarnya ditulis Nabi Musa untuk mengingatkan bangsa Israel tentang segala perintah dan hukum Allah sebelum memasuki dan menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak pesan yang ditulis dalam kitab ini. Kalau teman-teman baca perikop sebelumnya, ada nasihat Musa, pengalaman Musa, riwayat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, dan riwayat peperangan kan. Kalau misalkan kita ingat-ingat sepanjang perjalanan kehidupan kita, pasti ada beberapa hal yang selalu kita ingat supaya kita kalau misalkan ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik kan. Misalkan dalam dunia kerja saya ambil contoh, putus-putus ya Pak. Saya ambil contoh kemarin kan, aku pernah cerita nggak sih aku pernah salah hitung sampai sekian ratus miliar, berapa miliar gitu kan. Nah saya ambil contoh itu kan, sewaktu aku melakukan perhitungan itu kan salah kan, makanya itu aku selalu ingat-ingat supaya ke depannya aku tuh nggak salah hitung lagi gitu, dan berusaha mati-matian kalau biar nggak salah hitung, sampai ngecek 1, 2, 3 kali itu pasti aku lakuin gitu. Terus dari keadaan yang kita salah itu Tuhan itu pengen bawa kita ke jalan yang benar gitu. Jadi Tuhan itu pengen kita tuh belajar dari kesalahan kita gitu kan. Seperti ayat yang dikatakan pada ayat 2, Tuhan itu ayat 2 ya, tadi aku bacaan lagi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui
apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Maksud Tuhan tuh membawa bangsa Israel ke padang gurun selama 40 tahun tuh, bangsa Israel ini tinggi hati dan tegar tengkuk kan. Nah, Tuhan itu pengen merendahkan mereka supaya mereka nggak tegar tengkuk, bukan merendahkan diri ya, tapi merendahkan mereka supaya mereka nggak sombong gitu loh. Supaya pas waktu masuk ke tanah perjanjian, mereka tuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan itu mau kita berproses supaya kita mengalami pemurnian. Dalam proses pemurnian tuh pasti kan nggak enak kan, kalau dirasa hati manusia tuh paling sakit banget itu. Bahkan mungkin saja kita nggak kuat dalam menjalani proses itu, kita akan berkata kalau Tuhan itu jahat dan bisa saja meninggalkan Tuhan. Ada yang pernah ngalamin dari titik itu nggak? Di saat kita diproses sama Tuhan, kayaknya Tuhan tuh jauh banget dari kita gitu kan. Dua orang itu kayak pernah itu. Dua orang itu kayak pernah kayaknya. Ya Ter, sampai mau meninggal kan Ter, kecelakaan kan Ter. Marlina sampai overthinking kan. Ya kan Mar? Cobalah teman-teman ingat kembali ke belakang lah. Proses apa yang Tuhan izinkan ke teman-teman untuk dialami gitu. Tahu saja. Gak usah jauh-jauh ke belakang yang sekian ratus tahun yang lalu gitu. Setahun yang lalu lah. Ada nggak? Setahun ini. Ada yang mau ini? Ada yang mau sharing sama kita? Ayolah, satu orang lah. Kak Basaria, ada nggak setahun ini Kak? Setahun ini aja, nggak usah yang lalu-lalu. Masa? Haleluya ya, nggak ada masalah dia. Aku kalau nanya Pak Sen tuh aku udah tahu semua jawabannya. aku kalau tanya Pak Sem tuh aku tahu semua masalah dia gitu. Jadi seakan-akan masalah dia itu ada di pikiranku gitu. Ya kan Pak? Mana ada masalah Pak Sem yang nggak aku tahu. Mida apa lagi? Kalau Mida nggak tahu aku Pak, itu sudah istri Bapak itu. Oh iya, kau curhatnya ke Esther, Mid? Iya? Hah? Oh enggak. Ya, proses itu kan pasti menguras tenaga kita kan. Jadi memakan waktu, tenaga, pikiran. Capek nggak sih? Capek. Kalau mengapa semua Tuhan itu izinkan? Menurut teman-teman apa? Ayolah. Baru 5 menit soalnya. Durasi. Ayolah. Apa itu? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi pada kalian? Pada kita lah. Kenapa? Ada yang mau ngasih pendapat? Nah, apa Kak Cindy? Ini atas rekomendasi Kak Basaria ya, bukan atas rekomendasiku ya. Apa Kak Cindy? Karena Tuhan tahu kita bisa. Kita bisa. Lagu apa ya itu ya? Hah? Iya ya. Ada lagi? Loh, itu atas rekomendasinya Mida loh, Kak Basaria. Aku nggak rekomendasi loh, dia tunjuk. Habis ini tunjuk aja, nggak apa-apa. Apa Kak? Untuk membentuk pribadi kita. Kalau Mid, aku yang tunjuk nih sekarang. Apa Mid? Oke. Jadi
Kalau di ayat 3 menyatakan bahwa ia merendahkan hatimu, biarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia itu manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup itu dari segala apa yang dikatakan dan difirmankan oleh Tuhan. Benar enggak? Baterainya ya, Pak? Ia itu mau menyatakan kita hidup, dan hidup itu karena menyatakan kalau kita hidup dan hidup itu kita itu karena Tuhan. Hal ini persis ketiplek lah bahasanya. Plek ketiplek, tahu kan bahasa plek ketiplek itu? Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat ia dicobai iblis di padang gurun kan, selama 40 hari. Nah, kalau ini ada satu kemiripan dikit-dikit nih, kemiripan lah pokoknya. Ada kemiripan antara bangsa Israel sama Tuhan Yesus yang sama-sama di padang gurun. Bedanya cuma yang satu 40 tahun, yang satu 40 hari. Ya kan? Di Matius 4 ayat 4, tetapi ini ya yang pas dicobai, Tuhan Yesus pasti cobai kan. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sama enggak sih sama yang tadi, yang ayat 3, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan, ya kan? Sama, persis, blok ketiplek. Nah, pas saat aku ngedraft khotbah ini atau firman sharing ini, itulah aku lihat beberapa kemiripan yang terjadi di antara bangsa Israel sama Tuhan Yesus kan. Lalu itu aku mikir kayak gini, ngapain sih ke Tuhan Yesus melakukan hal yang sama, mengalami hal yang sama gitu loh, sama bangsa Israel. Waktu kayak bangsa Israel yang waktu itu gitu kan, dia pergi ke padang gurun, dicobai, lapar, ya kan? Kalau ini secara manusia aku mikir, kayaknya Tuhan Yesus tuh mau kayak flashback pengen mengalami apa yang dirasakan umatnya waktu dulu ya kan. Dia kan waktu bangsa Israel di padang gurun kan dia yang pengen bangsa Israel tuh masuk ke padang gurun, direndahkan hatinya biar dia nggak dibentuk, diproses supaya waktu masuk ke tanah Kanaan dia udah menjadi pribadi yang baru gitu kan. Kayak gitu loh, pengen rasain, aku udah melakukan bahasanya apa ya? Membiarkan mereka mengalami itu, kayaknya aku juga pengen rasain, kenapa biar tahu rasanya kayak gimana gitu kan, jadi manusia gitu kan. Kalau aku mikir secara logika kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sinkronkan dari yang bangsa Israel itu sama yang ke zamannya Tuhan Yesus itu kan udah kelewat berapa puluh tahun, berapa ratus tahun kan. Nah, kayaknya tuh dia tuh mau menyatakan kalau pengajaran dan hukum dia yang udah diberikan tuh konsisten. Ya kan? Kalau dulu Tuhan pengen bangsa Israel ke padang gurun, ya sekarang Tuhan Yesus juga harus mengalami ke padang gurun gitu kan zamannya gitu. Di Matius 24 ayat 35, di Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33 juga menyatakan langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu kan. Nah, itu berarti benar kan, hukum Tuhan atau pengajaran Tuhan itu tidak akan berlalu. Lanjut. Di samping itu Tuhan itu juga ingin mengajarkan kita apa yang sudah kita dengar dan kita alami terus-menerus. Dan Tuhan itu ingin kita mengajarkan apa yang kita sudah dengar
dan kita alami secara terus-menerus. Jadi nggak putus tuh waktu di zaman yang di padang gurun, ya udah putus aja di zaman di padang gurun gitu. Sampai ke zamannya Tuhan Yesus, sampai ke zaman-zaman kita juga harus kita ajarkan terus gitu. Nggak boleh putus nanti misalkan zamannya Pak Sem, selesai Pak Sem hilang. Enggak. Itu. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita tetap berpegang pada firman Tuhan kan, ajaran-ajarannya, mengajarkan setiap apa yang sudah dialami bangsa Israel, apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, ya hidup kita itu bakal semut lah, ibaratnya nggak semut-semut banget sih, pasti kan ada beberapa batu sandungan, kerikil yang akan tapi kan itu jadi pembelajaran kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik kan. Tuhan juga mengajar kita seperti bapak yang mengajari anaknya di ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang yang mengajari anaknya. Kalau ingat nggak teman-teman, ada di Perjanjian Baru juga di Lukas 11 ayat 11 dan sampai 13, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan, atau jika ia minta telur dan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat atau grogi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan izinkan semua sakit itu yang dalam perjalanan hidup kita itu enggak enak, atau kesedihan, duka, terus kesengsaraan, itu terjadi dalam kehidupan kita tuh bukan untuk mencelakai kita gitu loh. Contoh misalkan kita kecelakaan gitu, Kak Esther juga kecelakaan kan, itu bukan untuk mencelakai dia gitu loh. Coba ada bedanya nggak kamu dahulu sama sekarang setelah kecelakaan? Bedanya nggak? Bedanya dia nggak mau naik motor. Nah di situ ada orang lain yang membantu dia buat pergi kan jadinya kan. Nah seakan-akan tuh, kayaknya kamu nggak usah naik motor deh, kayaknya kamu fisikmu nggak sanggup. Nih aku kasih orang lain buat bantuin kamu. Kayak gitu, ibaratnya kayak gitu, ya kan? Ya kita coba belajar taat aja lah. Kalau misalkan teman-teman mengalami misalkan, saya nih punya hutang banyak nih. Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami hutang yang banyak gitu? Supaya kita tuh lebih bekerja keras lagi. Supaya kita tuh bisa ngatur manage uang lagi. Supaya kita tuh bijak. Bisa kayak gitu kan. Kita setiap kali Tuhan izinkan sesuatu, misalkan sakit aja lah. Kayak Willy ini lagi sakit kan. Masih bisa melayani Tuhan. Kenapa sakit nih? Dia tuh harus istirahat. Udah kamu jangan sampai kelelahan. Dia sampai kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sakit itu Tuhan itu pengen kita tuh istirahat gitu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu buat kita itu jadi pribadi yang baik, atau Tuhan itu kasih yang terbaik buat kita gitu.
Oke. Jadi gimana caranya kita mendalami atau mengingat-ingat semua yang pernah diajarkan oleh Alkitab, firman Tuhan, atau dari pengalaman hidup kita gitu. Tuhan itu izinkan kita, Tuhan itu berikan Roh Kudus untuk selalu membimbing kita gitu kan. Ya benar kan? Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada yang mengingatkan kita loh. Itu bentuk penyertaan Tuhan itu terhadap kita di setiap kehidupan kita gitu. Karena kan Tuhan Yesus ini sekarang kan ada di surga kan. Dan ia mengirimkan Roh Kudus untuk mengingatkan apa yang telah diajarkannya dan yang menguatkan kita gitu. Di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus itu mengutus Roh Kudus sebagai gantinya karena dia kan udah naik ke surga kan. Nah, untuk mengingatkan kita, membimbing kita selama perjalanan hidup kita di bumi gitu. Jadi kalau disimpulkan, teman-teman mau nggak menderita sengsara dalam kehidupan ini? Ada yang bisa jawab? Teman-teman mau nggak menderita sengsara dalam kehidupan ini? Ada hadiahnya loh, Bang Edu, ada hadiahnya loh. Ada nggak? Ada yang mau kasih tanggapan? Mau nggak teman-teman menderita dan sengsara dalam kehidupan ini? Enggak. Benar. Jadi apa yang diinginkan? Hai pikiran-pikiran duniawi, enyahlah kau. Nah, Marlina, apa itu Mar? Hah? Bahagia. Apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Kalau aku tanya balik lah, apa kebahagiaan menurut kalian? Punya uang banyak? Koruptor aja pusing tuh punya uang banyak. Hah? Libur? Nanti nggak punya uang. Apa? Mau nggak teman-teman sengsara sama apa tadi? Aku pertanyaan apa tadi? Lupa aku malah. Mengalami kesengsaraan dan apa tadi? Hah? Oh ya. Mau nggak teman-teman mengalami kesengsaraan dan kesedihan dalam kehidupan? Jadi apa kesengsaraan teacher ini? Oh? Iya, makanya aku nanya, apa kesengsaraan teacher ini? Benar kan, setengah jam doang loh khotbahnya. Kecepatan kayaknya, kurang panjang. Apa Bang Edu? Nambah durasi. Serius? Bang, aku setuju Bang, aku setuju. Karena istri itu adalah penolongmu Bang. Jadi kalau kamu butuh penolongan, tanya dia aja. Bener kan? Ya. Minta tolong ya, bukan nyuruh. Nyuruh. Bang Edu nyuruh atau disuruh? Kalau ditanya
mau nggak kalian hidup dalam kesengsaraan? Oh enggak, sorry. Kalau mau hidup dalam kesengsaraan itu terus menerus. Tapi mau nggak kalian mengalami kesengsaraan? Negosiasinya. Marketing. Udahlah Indomaret itu Marlina yang pegang lah nanti gitu kan. Tapi sengsaranya kamu di sana, Mar, kamu handle 10 outlet ya. Nah, loh, sengsara kan langsung dia bilang pusing. Padahal di situ tuh Tuhan pengen kamu itu berkembang biar kamu bisa belajar manage segala apa yang menjadi tanggung jawabmu gitu loh. Kayak gitulah. Kalau ditanya mau nggak mengalami kesengsaraan, aku jawab mau. Tapi kan nggak tahu kapan, ya kan? Itu tergantung Tuhan aja mau kasih aku kesengsaraan kapan. Bisa-bisa besok. Nah contoh kayak gini aja deh. Aku pindah kan dari project yang sini ke project yang di Harbor Bay. Sengsara loh itu. Nggak, sengsaranya gimana? Aku masuk di tengah-tengah project yang aku nggak tahu track record belakangnya kayak gimana. Kalau project itu ya, project itu kalau misalkan kita dari awal itu enak. Dari segi kita ketemu ownernya, pertama kali kita kenalan, kita bangun sistemnya kayak gimana, kita sepakat sistemnya kayak gimana, terus proses pembangunan gedungnya kayak gimana, dari awal aku tahu dari pondasi sampai ke atap aku tahu. Nah kalau di tengah-tengah kayak gini, sengsara bos. Tiba-tiba kemarin aku meeting di Harbor Bay, di ownernya Harbor Bay. Dia bilang, Pak, deadline kita nggak boleh pengajuan progres nggak boleh telat dari tanggal 26. Bapak dikasih 2 hari buat ngerjain progres, terus klarifikasi 2 hari, revisi ngeprint selama 3 hari atau 4 hari. Ih gila di sini tuh aku bisa ngajuin mapping. Misalnya mapping itu dari Mas Theo tuh, ya kan yo, mapping dari kamu kan, mapping dari Mas Theo. Aku bikin estimasi, udah kirim, jalan ke lapangan bareng-bareng. Itu bisa sampai seminggu 2 minggu. Kalau ini di deadline per hari, sengsara aku, gak enak loh rasanya kayak gitu. Ini aku curhat sekalian lah, aku daripada dengerin kesengsaraan orang lain, mending aku aja sengsara sendiri. Pokoknya gak enak lah. Tapi aku lihat posisi sisi itu Tuhan pengen aku tuh gak di zona nyamanku aja gitu loh. Jadi Tuhan pengen ajar aku untuk handle masalah-masalah yang sudah ada, walaupun itu masalah bukan dari aku, supaya diselesaikan. Jadi kayak rasanya tuh Tuhan tuh pengen ngajarin aku tuh, tolonglah orang lain, tolonglah kayak aku bilang project lain yang masih terkendala gitu, kayak gitu. Jadi enggak, oh ini aku udah nyaman. Ini sekarang ada 2 staff yang di sini yang bisa handle kerjaanku sekarang. Makanya Tuhan kasih aku pindah ke proyek lain yang masih ada masalah. Kebetulan orang yang lama-lamanya udah keluar semua. Gimana tracking recordnya? Nggak bisa kan? Nah itulah bentuk sengsaraku pada akhir tahun ini. Jadi kalau mengakhiri 2025 ini dan mengalami 2026 ini, kita itu harus mau jadi pribadi yang diajar oleh Tuhan. Bukan dihajar ya, diajar. Kalau dihajar kan, tapi ada juga sih. Kak Ma'ruf kemarin sampai dipotong-potong ya Pak? Ya kan? Ma'ruf katanya sampai dipotong-potong kan tubuhnya. Mau dipotong kan? Ancaman kayak gitu loh, sampai ancaman kayak gitu. Ya, kita jadi pribadi yang siap diajar
dan siap diproses. Prosesnya memang nggak enak kan. Kayak ibarat gini lah teman-teman. Tahu nggak peleburan emas itu kayak gimana? Emas murni dibentuk itu kan dibakar sampai benar-benar murni ya. Atau pisau lah, atau pedang lah, itu dibakar, ditempa sampai dia benar-benar tajam kan. Ya gitu juga kita. Jadi Tuhan tuh bentuk kita tuh memang nggak enak, tapi tujuannya baik gitu. Oke ya teman-teman, aku rasa udah 35 menit cukup lah ya. Cukup lah ya. Hah? Jangan amit. Oke ya, kita tutup dengan statement kalau kita siap untuk mengawali tahun 2026, siap untuk diajar, siap untuk berproses di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Bapa. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi pedoman untuk kami menjalani hari-hari ke depannya Bapak, dan kami dapat siap untuk Engkau ajar dan Engkau murnikan Bapak dalam setiap kehidupan kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik dan nama Tuhan dimuliakan Bapak. Terima kasih Bapak, kami tutup akhiri renungan firman ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita angkat lagu pujian kita hari ini. Dijadikan Tuhan, mari kita bersama.
Shalom. Shalom. Ya, tinggal berapa hari lagi, lihat kanan kiri bilang. Berapa hari lagi kita jumpa di 2026. Ya, salam dulu kanan kirinya. Ya. Siapa yang pulang kampung? Oh, wajah-wajah pulang kampung beda ya sama wajah-wajah yang tetap di Batam. Yang di belakang ada yang pulang kampung. Ya, iya. Ke Baloi. Kau dia pulang kampung. Pasti Batam. Ya, kita nikmatilah di Batam ini ya. Yang pulang kampung ya. Sampaikan salam saya kepada orang-orang keluarga-keluarga dekat. Yes, ya. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita untuk bagi berdiri, saudara. Tetaplah setia, karena saudara dan saya itu nggak tahu 2026 apa yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tetap setia dalam melayani Tuhan ya. Tetap. Saya nggak mau saudara berkurang semangat saudara 2026 ya. Saya buat poster semangat apa tuh? Apa ya? Semangat. Menyala semangat 2026 ya. Saya sebenarnya bukan tema itu saudara, itu cuman biar semangat saudara ya. Ya. 2026 saya dan saudara nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Ya. Doa terbaik saya di 2026 adalah kita sehat. Amin. Ya, soalnya saya sedih. Kemarin itu meninggal guru usianya 34 tahun saudara. Dia masih muda banget. Dia melahirkan anaknya baru belum nyampe sebulan anaknya. Katanya kata tetangganya dia masih, kan dia operasi. Harusnya nggak boleh kan. Nggak boleh kerja berat. Kerja berat dia akhirnya pulang suaminya wajahnya sudah menghitam. Dibawa ke UGD ternyata sudah out. Masih muda saudara. Ya ternyata seberapa kayanya saudara, sebanyaknya duit saudara, semegahnya rumah saudara, tapi kalau tidak sehat buat apa? Ya, jadi saudara doa terbaik 2026 saya dan saudara sehat, kuat, tidak menyentuh namanya rumah sakit. Amin. Amin. Ya kemarin malam kami antar kursi bekas Natal bukan bekas abis kita pakai Natal Kateo. Datang Kateo bilang, aku udah gak mau lagi sakit kayak kemarin. Aku gak mau lagi sakit kayak kemarin. Ternyata saudara, titik kita itu kalau udah sakit udah kayak, ini waktunya Tuhan. So, waktu Tuhan. Kayak gitu. langsung nyanyi. Ya saudara, jadi sehat itu penting. Sampaikan kanan kiri harus sehat ya 2026 ya. Yang pulang kampung kayak Mas Theo, Mbak Putri, Mas Restu, Mas Edu, salah. Teacher Henny, ya kan? Siapa lagi yang pulang kampung ya? Hati-hati di jalan sampai di kampung dengan sukacita. Bawa walaupun dompet tipis enggak apa-apa. Yang penting ketemu keluarga toh. Keluarga sayang, peluk lama-lama, ya kan? Peluk keluarga, karena yang tinggal di sini nggak bisa peluk keluarga, saudara. Ya, peluk diri sendiri. Ya, Tuhan baik ya, Tuhan baik bagi kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, layani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya layani Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kita angkat pujian ini kembali dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku.
kasih Yesus untuk kebaikanmu Amin. sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan, yes, Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terpujilah nama Tuhan di tempat maha tinggi. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib, memelihara kami sampai di akhir bulan ini Tuhan Yesus. Mungkin perjalanan kami tidak mudah, tapi kami bersama Tuhan sampai hari ini. Kami kuat dan sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja yang kami puji, hanya Engkau saja yang kami muliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini, kami bisa dipulihkan Tuhan, kami diberikan kesehatan oleh Tuhan, kami diberkati melimpah oleh Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami yang percaya Tuhan hadir melawat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin lagi sakit, biarlah Tuhan Yesus Engkau Allah yang jamah mereka. Pulihkan mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka sehat, dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan Yesus. Karena berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Terima berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih Allah memberkati setiap kita, menyertai kehidupan kita. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Allah Immanuel menyertai kehidupanmu, keluargamu, anak, istri, suami diberkati Tuhan. Melimpah penjagaan Tuhan yang sempurna ada dalam hidupmu. Berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupanmu. Memberkati keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Hari ini, esok sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang kali keduanya. Menjemput orang-orang yang percaya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.